Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang diskusi ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pembelajaran di masa pandemi. Perkenalkan, nama saya Dina Wulandari, bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu ada sesi pembuka, ada sesi penyajian dan pembawaan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada sesi penutup. Adapun anggota kelompok kami adalah Aisyah Melina, Aulia Syara, Angelina Dwi Sapitri, Viera Mieka, dan Azhara Idrianti. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Aisyah membacakan materi yang pertama. Baik, saya akan memulai pembahasan dengan topik pembelajaran online di masa pandemi. Pengenalan pandemi. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Contoh penyakit yang menjadi pandemi adalah coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Next slide. Status pandemi. Sudah lebih dari setahun sejak kasus awal corona COVID-19 diumumkan di Indonesia. Penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini pertama kali dilaporkan masuk di Indonesia pada 2 Maret 2020. Momen awal corona di Indonesia disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Kesehatan yaitu Sijabat Dr. Terawan Agus Putranto, dengan 2 warga Depok menjadi pasien pertama di Indonesia. Kasus itu terungkap setelah pasien 01 kontak dengan warga negara Jepang yang positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia. Pasien pertama COVID-19. Pasien mengikuti acara pesta dansa di daerah Kemang, Jakarta Selatan di malam Valentine. Selang 2 hari setelahnya, saat warga negara Jepang kembali ke Malaysia, dia merasa kurang enak badan dan mengeluhkan gejala mirip COVID-19. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, benar bahwa terjangkit COVID-19. Indonesia pernah mencatat penambahan angka tertinggi harian mencapai 14.224 kasus pada Januari 2021. Hingga kini terus mengalami penurunan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Syara. Dampak pandemi dalam segi ekonomi. 5 dampak besar pandemi COVID-19 bagi perekonomian nasional yaitu melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Kedua, menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Ketiga, pelemahan ekonomi daerah dan nasional, penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah, daerah, dan nasional di kala pandemi. Yang keempat, pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi COVID-19 mendorong semua orang untuk tidak lagi beraktivitas secara konvensional. Pembatasan pertemuan, pembatasan aktivitas berkerumun menjadi pemicu perlu adanya inovasi dengan pemanfaatan teknologi. Dampak pandemi dalam segi pendidikan. Dampak negatifnya, yang satu, tidak ada pembelajaran di ruang kelas. Hal ini dilakukan guna menaati peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dibuat oleh pemerintah agar dapat menekan penyebaran virus corona. Meskipun begitu, pembelajaran tetap berjalan secara online, baik murid atau mahasiswa dan juga guru atau dosen harus beradaptasi dengan situasi ini. Yang kedua, kesenjangan sumber daya. Pasalnya, tidak semua murid atau mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai, baik itu gadget, koneksi internet, atau bahkan listrik. Apalagi murid dan mahasiswa yang tinggal di daerah 3T,
terdepan, terpencil, dan terluar. Sulit mendapatkan fasilitas pendukung pembelajaran online. Untuk dampak negatifnya dibacakan oleh rekan saya, itu Angel. Dampak negatif. Yang ketiga, proses belajar terasa lebih berat. Beberapa murid dan mahasiswa merasa bahwa pembelajaran dari rumah terasa lebih berat dari sebelumnya. Beberapa orang tua murid menyarankan agar pembelajaran jarak jauh tidak terbatas pada pemberian tugas saja. Yang keempat, meningkatnya risiko berbahaya. Dilansir dari UNICEF, meningkatnya waktu murid belajar dan bersosialisasi secara online di internet dapat meningkatkan risiko berbahaya, khususnya untuk murid pendidikan dasar, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Beberapa risiko tersebut antara lain cyberbullying, juga konten negatif yang tersebar di internet berpotensi membahayakan anak. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Dampak positif. Memicu percepatan transformasi pendidikan, banyak muncul aplikasi pembelajaran online, munculnya kreativitas tanpa batas, kolaborasi orang tua dan guru, dan yang terakhir, internet sebagai sumber informasi yang positif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Upaya PJJ untuk menangani efek pandemi di bidang pendidikan. Selama berlangsungnya pandemi COVID-19, pendidikan di Indonesia dilakukan dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan pembelajaran. Materi Pendidikan Indonesia mengeluarkan peraturan untuk setiap sekolah di Indonesia untuk melakukan PJJ sebagai bentuk mengatasi masalah pendidikan yang terhambat oleh adanya COVID-19. Apakah PJJ efektif untuk menggantikan pembelajaran tatap muka langsung di sekolah? Apa dampak dan hambatan PJJ? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang telah dijalankan lebih kurang 9 bulan bukanlah terjadi tanpa kendala, tapi dinilai tidak efektif karena beberapa alasan. Hambatan, banyak siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk belajar seperti handphone, juga kuota internet yang harus dibeli juga tidak fokusnya siswa karena keadaan lingkungan rumah. Kendala yang timbul. 1. Kesulitan guru dalam pengelola PJJ dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum. 2. Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan optimal karena harus bekerja ataupun kemampuan sebagai pendamping belajar anak. 3. Banyak anak terpaksa bekerja karena berbagai faktor, mulai dari PJJ yang tak maksimal hingga ketiadaan fasilitas pendukung PJJ. 4. Banyak sekali anak mengalami kekerasan dari orang tua tanpa terdeteksi oleh guru. 5. Para peserta didik juga mengalami kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah serta meningkatkan rasa jenuh yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan jiwa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Viera. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, pemerintah mengeluarkan penyesuaian zonasi untuk pembelajaran tatap muka. Dalam perubahan SKB 4 materi ini, izin pembelajaran tatap muka diperluas ke zona kuning, dari sebelumnya hanya di zona hijau. Pemerintah menyediakan kuota internet gratis untuk para siswa dan juga bantuan-bantuan lainnya seperti bansos untuk kesediaan pangan keluarga ekonomi tengah ke bawah. Pemerintah juga mewajibkan setiap siswa yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka terbatas untuk vaksin terlebih dahulu untuk memperkuat kekebalan tubuh. Pembelajaran tatap muka terbatas juga memerlukan izin dari orang tua berupa kesediaan untuk membolehkan anaknya datang ke sekolah atau memfasilitasi seperti menyediakan masker, minum, dan makanan dari rumah dan hand sanitizer.
Ini sumber yang kita itu. Ya, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, setelah ini mari kita simak video dari Pak Nadiem selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Juga terbeban dengan harus melakukan penuntasan kurikulum. Pembelajaran waktu juga pun sulit sekali bagi guru-guru memenuhi beban jam mengajar. Dan komunikasi dengan orang tua dengan berbagai macam alasan itu menjadi tantangan yang sangat berat bagi guru-guru kita. Orang tua pun tidak mudah mengikuti dan mendampingi anak belajar. Banyak yang punya pekerjaan lainnya, banyak juga yang masih harus beradaptasi terhadap anak-anaknya melakukan pembelajaran di rumah. Dan untuk memotivasi anak itu juga banyak yang mengalami kesulitan dan juga memahami pembelajaran dan kurikulum yang bisa dibilang bagi orang tua yang mungkin belum pernah melihat lumayan rumit. Dan bagi siswa, banyak sekali siswa mengalami kesulitan konsentrasi dan merasa berat sekali beban karena banyak sekali penugasan dari guru guna untuk menuntaskan seluruh kurikulumnya dan juga peningkatan rasa stres dan jenuh. Ya, selama ini kami telah melakukan beberapa hal hanya untuk mengingatkan program guru berbagi kita, berbagai macam BIMTEK untuk pembelajaran jarak jauh, webinar, dan penyediaan kuota gratis dan terutama relaksasi BOS dan BOP bisa digunakan untuk kuota siswa, bisa juga digunakan untuk peralatan TIK dan juga peralatan persiapan untuk pembelajaran tatap muka. Tentunya kami juga merespon banyak sekali kritik mengenai berbagai macam daerah yang tidak punya akses ke internet. Berarti kami meluncurkan belajar dari rumah di TVRI, dari radio juga di RRI, dan tentunya mengoptimalkan rumah belajar platform pendidikan online Kemendikbud beserta dengan berbagai macam mitra-mitra lainnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membawakan materi pada hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, karena sudah ada 2 pertanyaan yang saya pegang. Pertanyaan pertama yaitu, apakah pembelajaran online bisa dikatakan efektif? Lalu pertanyaan kedua ada, apa upaya masyarakat untuk membantu pembelajaran jarak jauh? Baik, yang bisa dijawab mohon untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Tentang pembelajaran online itu apakah efektif atau tidak? Sebenarnya tergantung ya, karena pembelajaran online itu opsi atau pilihan karena kita sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Jadi yang diharuskan kita untuk menjaga jarak. Jadi ya kita nggak bisa belajar tatap muka gitu. Jadi pembelajaran tatap muka itu ditiadakan dan pembelajaran online itu yang paling efektif. Sekian. Baik, apakah ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan yang kedua?
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jawabannya adalah banyak bentuk pengalaman donasi para pegawai untuk membantu mengatasi COVID-19 seperti donasi yang disalurkan untuk memberi alat-alat PJJ seperti handphone, memasang wifi di kantor kepala desa, memberikan buku-buku untuk anak-anak di pelosok, memberi alat-alat proteksi diri seperti masker, antiseptik, hand sanitizer, dan lainnya. Oke, baik. Terima kasih untuk Viera dan Zahra yang sudah menjawab pertanyaannya. Jadi kesimpulan dari acara hari ini adalah, dari yang kita sudah simpulkan bahwa dampak COVID-19 sangat besar bagi setiap orang, dimulai dari ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya. Lalu kita udah ada di sesi penghujung nih, yaitu penutupan ya. Terima kasih untuk anggota kelompok. Terima kasih sudah tetap menjalankan supaya acara ini tersusun dengan rapi. Acara ini saya tutup. Demikian presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.